Hai guys, welcome back to the EY channel. Oke, ketemu lagi di bahasan duit, karena hidup nggak jauh dari duit. Nah, di bahasan kali ini aku bakal ngebahas terkait dengan tips ngutangin yang bener. Jadi kemarin itu di Facebook lagi viral gitu, ada seorang laki-laki bernama Teja yang dia itu mengunggah di Facebooknya gitu bahwa dia menganggap lunas utang teman-temannya. Jadi dia bikin list gitu loh di Facebooknya hingga 10 orang gitu yang dia anggap lunas itu si utangnya. Nilai utangnya mah bervariasi gitu, setiap orang yang utangnya beda-beda. Nilai utang yang paling kecil yang si Teja keluarin itu adalah 250.000, dan nilai utang yang paling besar itu adalah 10 juta rupiah yang belum dilunasin sampai tahun ini. Dan ada yang paling lama itu adalah utang dari 2012. Jadi ya bisa kalian pikir sendiri lah, berarti si Teja ini udah minjemin dari 2012 atau dari 8 tahun yang lalu, karena sekarang udah 2020 kan gitu, dan belum dilunasin sama temennya itu gitu. Kalau ditotalin itu utang ada 20.450.000 rupiah. Itu duit bisa dibeliin iPhone gitu, itu duit bisa dibeliin motor, atau mau keluar negeri gitu dengan 20 juta tuh ya bisa cuy gitu. Cuman kan namanya duit 20 juta ada di orang, ya udah lu jangan ngarep apa-apa dah gitu, karena ditagih aja susah gitu. Sampai si Teja itu tadi kan bilang, aku anggap lunas dan diikhlaskan gitu ya. Nah, banyak banget ini kejadian-kejadian yang seperti ini di masyarakat kita. Karena alasan teman, karena alasan gak enak, dan karena kita manusia baik yang mau menolong teman-teman kita yang tercinta itu gitu. Makanya ketika ada orang minjem, ya udah nggak apa-apa, kasih pinjem. Ada orang minjem lagi, iya boleh. Nah, makanya biar nggak terjebak dengan perasaan gak enak, jadi aku mau ngasih tipsnya. Yang pertama ini, tanya kebutuhannya buat apa, kemudian besarannya berapa, sama kapan akan dikembalikan. Itu yang pertama. Kenapa kalian perlu tahu ini? Jadi kalian bisa meminimalisir gitu, bisa memilah-milah mana yang perlu kalian pinjamkan uang, mana yang enggak. Kalian perlu pinjemin uang ke orang yang memang bener-bener lagi butuh itu duit. Termasuk juga tanya tadi terkait dengan besarannya. Nih, aku mau ngasih saran gitu. Kalau bisa 10% dari nilai tabungan kalian itu adalah nilai maksimal total dari pinjaman yang perlu kalian kasih ke orang, bukan dari investasi ataupun kepemilikan aset. Jadi kan kalian tuh punya uang kan, misalnya uang nganggur di tabungan kalian itu ada 10 juta. Nah, berarti 10%-nya itu adalah 1 juta dong. Nah, berarti nilai 1 juta ini adalah nilai maksimal yang bisa kalian pinjamkan ke orang. Kayak tadi si Teja ini kan gak kerasa, sedikit lama-lama menjadi bukit gitu kan gitu. Nah, kalau kalian punya patokan maksimal berapa duit yang perlu kalian pinjamkan ke semua orang yang mau minjem ke kalian itu, maka itu akan membantu kalian. Ketika memang udah mencapai batas atas ya kalian tinggal bilang, oh sorry banget, uangku udah di luaran nih, udah dipinjam sini, dan ternyata belum dikembalikan gitu. Terus yang tadi itu kan perlu juga kalian make sure terkait dengan kapan akan dikembalikan, karena dengan kalian tahu kapan akan dikembalikan, ini akan memudahkan kalian sendiri untuk make sure sama diri kalian. Oke, misalnya seorangnya bilang 3 bulan lagi ya aku kembaliin gitu. Nah, berarti kalian bisa make sure selama 3 bulan lagi, kira-kira gue ada pengeluaran yang cukup besar nggak ya gitu, kira-kira bakalan butuh duit itu nggak ya gitu. Terus itu yang pertama, jangan lupa untuk ditanya kebutuhannya apa, besarannya berapa, sama jangka waktu pelunasannya kapan gitu. Terus yang kedua itu dicek juga background dari teman kalian yang mau minjem itu. Jadi gini, kadang-kadang ada orang yang bilang, iya aku butuh untuk sesuatu yang urgent. Tapi kan yang namanya manusia gitu, bilangnya A ternyata buat B, itu sangat mungkin terjadi gitu. Jadi ketika kalian mau ngeluarin duit, kalian itu harus skeptisnya itu lebih gitu daripada biasanya gitu. Ini kira-kira orang bakalan bisa dipercaya nggak ya, beneran buat hal yang penting nggak ya gitu. Nah, maka kalian bisa cek gitu latar belakang dari si orang ini, entah itu dari keluarganya gimana gitu, apakah dari background keluarga yang tajir atau memang tidak punya atau gimana gitu. Terus juga kalian bisa cek juga dari lifestyle-nya dia.
Kan sekarang udah namanya sosial media lah ya gitu. Orang-orang biasanya upload foto di situ, suka bikin Instastory dan lain-lain. Nah, kalian bisa cek di situ. Apakah orang ini suka jajan di tempat-tempat yang mewah, jalan-jalan ke sana kemari, kemudian suka pakai barang-barang yang branded gitu. Nah, hati-hati kalau misalnya kalian meminjamkan uang sama orang-orang yang seperti ini gitu. Karena bisa jadi uang kalian itu disalahgunakan untuk sesuatu yang memang nggak penting gitu. Kalau kalian nggak ngecek backgroundnya ya sama aja gitu. Ini akan membuat ya tadi uang itu mengalir kepada orang yang tidak tepat gitu. Terus yang ketiga nih tipsnya itu adalah jangan ngutangin orang sampai jual aset. Ingat ya guys, ini kejadian banget di keluargaku. Ada nenekku yang dia itu sampai ngasih pinjam orang, sampai ngejual kalungnya dia yang totalnya itu 5 gram pas dijual. Terus aku kaget itu loh, kok nenekku mau minjemin orang sampai segitunya, dan alasannya sama, nggak enak gitu, karena kesian gitu sama si tetangga itu gitu. Padahal kan ya dia bukan keluarga juga bukan gitu, kenapa kita harus baik-baik banget sampai ngejual aset kita sendiri? Aset itu yang beli kita, masa mau digunain sama orang yang itu pun nggak tahu bener akan dikembalikan atau enggak gitu. Dan pada kasus nenekku ini, si orangnya itu nggak ngembaliin duit sampai nenekku meninggal, itu duit nggak kembali. Kan nyesek banget gak sih? Aset kita hilang melayang, kemudian diberikan kepada orang lain begitu saja. Dan itu tuh gak ada hitam di atas putih, ya udah wae melayang gitu. Dan itu kejadiannya tahun 2010-an lah gitu. Kalau misalnya sekarang mungkin punya emas 5 gram itu udah harganya naik berapa lah gitu. Kan itu lumayan banget ya gitu. Jadi jangan sampai ya kalian ngutangin orang sampai ngejual aset. Kalau kalian nggak punya duit buat ngutangin, ya kalian bilang sama teman kalian dengan baik-baik, maaf ya gitu, kalau aku nggak punya uang gitu untuk minjemin kalian. Terus yang keempat, harap bedakan antara kalian minjemin duit untuk modal atau bisnis dan personal. Ketika orang datang ke kalian dan bilangnya itu adalah buat modal usaha, nah tanya juga proposal bisnisnya itu biar kalian bener-bener make sure tuh sama si bisnis itu bakalan bisa long term ataukah enggak. Terus juga dibuat syarat dan ketentuannya gitu, kalau untung bagaimana, kalau rugi bagaimana gitu, kemudian keikutsertaan kalian terhadap bisnis itu seperti apa, apakah setelah bisnis itu jalan ternyata duit kalian itu dikembalikan ataukah berapa lama gitu. Nah itu harus tertuang di hitam di atas putih gitu, jadi biar nggak jadi sengketa ke depannya gitu. Terus yang kelima itu untuk nilai utang yang material harap dibuatkan kontrak. Kenapa seperti ini? Jadi supaya kalian gampang buat ke depannya buat nagihnya gitu. Kalau misalnya orangnya udah meninggal, kan kalian bisa dong nagih sama si ahli warisnya. Kayak tadi 10 juta, bagi aku sih itu material ya, nggak tahu kalau bagi kalian ya memang kalau udah cukup sultan sih nggak tahu tuh duit 10 juta masih material nggak ya, tapi bagi aku itu material gitu. Nah kalau nilainya tadi cukup besar ya udah dibuat hitam di atas putihnya, walaupun ke teman sendiri ya bilang aja, kasih pengertian, bukan aku seuzon sama kamu gitu dan nggak percaya sama kamu, tapi ini untuk kebaikan kita bersama. Terus yang terakhir itu adalah jelas akad di awal. Nah kenapa harus jelas akad di awal? Jadi jangan sampai ya gitu kita ngerasanya itu adalah pinjaman, terus teman kita ngerasanya itu adalah sedekah gitu. Dimana ya namanya sedekah itu kan nggak harus dikembaliin gitu di kemudian hari. Pinjaman utang piutang juga harus ada akadnya gitu. Kalian bilang ini ya apa sih, uang buat pinjaman orang tua kamu misalnya gitu, total pinjamannya tadi misalnya 2 juta, sesuai dengan yang kamu bilang ya, si 2 juta ini tolong kembalikan di kapan gitu. Nah itu kayak bikin resumunya lah kayak begitu. Terus nih si uang yang kalian transferkan atau kwitansi tanda tangan itu tolong disimpan baik-baik gitu, entah itu di scan kemudian ditaruh di Google Drive gitu, entah itu memang kalian punya brankas tersendiri ataupun di mana, itu tolong disimpan gitu. Termasuk ketika orang tersebut juga
melakukan pelunasan ataupun nyicil gitu. Itu tolong disimpan juga supaya tidak jadi salah perhitungan, tidak jadi salah persepsi gitu. Karena banyak banget kejadian salah persepsi dan lain-lain karena memang tidak adanya pencatatan yang memadai gitu. Dan kalau masalah duit itu ya tadi harus ada bukti gitu. Kalau nggak ada bukti itu jadinya nanti jatuhnya ya cuman omong doang gitu. Dan uang ini kan isu yang cukup sensitif ya, apalagi di pertemanan. Dan aku rasa dengan kalau kalian memang disiplin terhadap keuangan dan mempraktikkan tips ini, aku rasa itu akan lebih membantu kalian untuk meminimalisir hutang tidak tertagih, piutang tidak tertagih gitu. Ya kecuali kalau tadi ya kalian emang udah terlalu banyak duit gitu sampai ya udah gitu orang mau minjem aja seberapapun dikasih tanpa ada kejelasan di awal ya, kecuali kalau begitu sih gitu. Karena ya kita boleh baik sih menjadi manusia gitu, tapi kalau masalah duit jangan terlalu nggak enakan. Di keuangan tuh nggak bisa asas ketidakenakan itu nggak bisa guys gitu. Semuanya harus dihitung berdasarkan rasional, berdasarkan logika gitu guys. Semoga tips ini bermanfaat gitu untuk kalian semua yang mungkin sekarang galau gitu. Gimana ya, aku tuh suka bingung gitu kalau temen mau ngutang tuh gitu. Semoga ini membantu gitu. Dan tadi jangan segan untuk bilang ke teman kalian kalau nggak ada duit, kalau nggak bisa minjemin ya tinggal bilang aja. Daripada nanti ke depannya susah, kemudian nanti kalian jadi ngedubel sendiri gitu. Iya gue emosi banget, kenapa harus ngasih minjem si ini ternyata nggak ngebalikin duitnya sama gue, terus diomong-omongin di belakang gitu kan, itu nggak banget gitu. Jadi lebih baik bilang ke teman kalian kalau emang nggak bisa minjemin gitu. Kalau mau minjemin pun tadi dengan hal yang sudah sangat jelas gitu guys. Oke, segini aja video dari aku. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe gitu guys. Dan see you in the next video guys. Dadah!